Cerita dimulai saat Kinan bingung membuang sampah sisa piknik yang kemudian disarankan oleh Kevin untuk dipilah. Kevin dan Kia menjelaskan bahwa pemilahan itu penting untuk mempermudah daur ulang dan memberikan nilai ekonomis. Mereka kemudian mengajarkan Kinan, Kiran, dan Karin cara sederhana memilah sampah menjadi 3 kategori, yaitu kategori organik untuk kompos, anorganik untuk didaur ulang, dan B3 sampah berbahaya. Kinan, Kiran, dan Karin akhirnya menyadari kemudahan dan pentingnya memilah sampah, dan mereka pun sepakat untuk segera memulainya. Duh, banyak sekali sampah sisa piknik kemarin. Botol plastik, bungkus makanan, sisa buah. Bingung mau dibuang kemana. Sebentar, jangan langsung dibuang ke satu tempat. Lebih baik kita pilah dulu. Sampah-sampah ini kan jenisnya beda-beda. Memangnya kenapa harus dipilah? Bukannya nanti di TPA juga disatukan lagi? Tidak semua, justru dengan memilah dari rumah, kita membantu proses daur ulang jadi lebih mudah. Sampah yang bisa didaur ulang itu punya nilai ekonomis dan bisa diolah lagi menjadi barang baru. Oh, begitu ya. Jadi, mana saja yang bisa didaur ulang? Gampangnya, kita bisa bagi jadi 3 kategori, sampah organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Oke, coba jelaskan satu persatu. Sampah organik itu sampah yang mudah terurai dan berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, kulit buah, atau daun kering. Sampah ini bisa diolah jadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Berarti sisa buah dan kulit pisang ini masuk kategori organik. Tepat sekali, masukkan ke wadah yang berbeda ya. Lalu sampah anorganik itu sampah yang sulit terurai seperti botol, plastik, kaleng, atau kertas. Sampah ini yang paling sering didaur ulang. Kita bisa kumpulkan dan berikan ke bank sampah atau pengepul. Jadi, botol air mineral, bungkus keripik, dan kaleng minuman termasuk kategori anorganik ya? Betul, pisahkan juga dari sampah lain. Terakhir ada sampah B3. Ini yang harus lebih hati-hati ya. Contohnya seperti baterai bekas, kaleng cat, atau botol semprotan serangga. Sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan karena bisa merusak lingkungan. Pantas saja, ayahku selalu menyimpan baterai bekas di satu tempat khusus. Ternyata itu sampah B3 ya. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa penting memilah sampah. Selain membantu lingkungan, kita juga bisa belajar lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi dan buang. Terima kasih Kevin, Kia. Ternyata memilah sampah itu tidak sesulit yang aku bayangkan. Kita mulai dari sekarang ya. Inti dari animasi tersebut adalah pentingnya memilah sampah untuk mempermudah daur ulang dan mendapatkan nilai ekonomis. Mengajarkan cara sederhana memilah sampah menjadi 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan B3. Ayo, jangan buang sampah sembarangan. Mulai sekarang, kita pilah sampah di rumah menjadi 3 kategori, organik, anorganik, dan B3, untuk membantu daur ulang dan menjaga lingkungan. Memilah sampah itu mudah dan sangat penting. Kalau kita membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah, dampaknya akan terasa besar bagi lingkungan. Bayangkan, semakin sedikit sampah yang menumpuk di TPA, semakin banyak pula yang bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, mari biasakan langkah kecil ini setiap hari, karena dari kebiasaan sederhana bisa lahir perubahan besar untuk bumi kita. Ingat, memilah sampah itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga investasi untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Dengan disiplin memilah sampah, kita bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga memberi contoh baik bagi keluarga, teman, dan generasi berikutnya. Mulai sekarang, mari kita jadi bagian dari solusi, bukan penambah masalah.